Nah, teman-teman, siapa di sini yang suka bermain Tamiya atau bahkan ngoleksi Tamiya, teman-teman? Nah, gue ini kan mereview satu buah koleksi gue yang berhubungan dengan Tamiya dan pastinya itu adalah Iron Man. Tapi sebelum itu tolong lakukan tugas mulia kalian untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Oke teman-teman, jadi hari ini gue akan mereview satu buah koleksi gue yang adalah Tamiya dan pastinya itu adalah Iron Man, teman-teman ya. Oke, jadi buat teman-teman pecinta Tamiya di luar sana, mana suaranya? Karena gue sendiri juga waktu kecil itu main Tamiya, guys. Dan gue inget banget dulu itu kita kalau mau main Tamiya itu harus kayak ke mall. Di mall terus mereka ada kayak sirkuitnya gitu, dimana kita bisa ketemu sama orang banyak banget. Kita bisa modif Tamiya, bahkan ada ikut turnamen-turnamennya banyak banget, guys ya. Dan gue yakin Tamiya sampai sekarang pun komunitasnya juga masih hidup, teman-teman. Bahkan waktu itu gue nonton animasinya setiap pagi itu hari Minggu ada itu ya. Dan gue yakin gue gak perlu jelasin tentang Tamiya, teman-teman pasti tahu lah ya Tamiya itu apa ya, guys. Oke, jadi koleksi ini buat gue sangat-sangat memorable. Kenapa? Karena koleksi ini bukan gue yang beli, bukan gue yang menemukan, tapi ini adalah orang yang memberikan kepada gue. Dan this guy, you know who you are, ya kan? So, thank you for this gift ya. Ini one of my close friend, dia ngasih gue lupa occasionnya apa. Apakah itu birthday atau dia super random cuman ngasih doang. Jujur gue agak lupa ya guys, but ya. So, I'm gonna review this ya, teman-teman. Ini gue bahkan nggak ada box ya guys. Jadi gue terima udah seperti ini dan rasanya kalau waktu itu gue ngobrol sama dia itu memang cari orang yang bisa untuk nge-custom Tamiya, teman-teman ya. Jadi memang custom Tamiya gitu. Jadi the box originalnya kayak nggak ada. Dan gue jujur juga kurang paham tentang Tamiya. Jadi mungkin teman-teman yang tahu tentang Tamiya bisa komen. Ini kira-kira kalau teman lihat sekilas itu base daripada original aslinya model Tamiya itu apa? Oke, mungkin bisa drop di komen below. Oke teman-teman. Jadi kita langsung beda aja since nggak ada packagingnya. Jadi gue nggak bisa bahas tentang packaging. Kemudian kita langsung bahas daripada produk itu sendiri aja ya. Ini kalau gue lihat, tebakan gue adalah saat dia mau custom seperti ini, pasti temen gue ini request mau kira-kira speknya itu apa. Entah dari yang si bumper-bumpernya ini, kemudian daripada si roda-roda ini yang buat kalau ngawatin frame-frame Tamiyanya ini pasti dia juga yang ngaturin kayaknya kan. Bahkan sampai pemilihan warnanya gue cukup yakin dia pasti yang nentuin juga warna-warnanya yang bisa ngangkat aksen si Iron Man itu seperti apa. Sekilas gue ngeliat ini, gue keingetnya itu satu, which is Hulkbuster. It's very obvious daripada helmetnya itu, kemudian faceplate-nya, this is so Hulkbuster. Dan kalau ngeliat daripada bentukan bulkiness-nya, you can see ini actually the shoulder. If I'm not wrong, ini kan arsitektur, ini kayaknya the shoulder-nya si Hulkbuster-nya nih, di sini shoulder-nya, ya. It's quite nice though, the detail. Dan di sini, gue nggak tahu apakah itu bawaan asli Tamiya apa enggak, tapi kesannya kayak ada tembakan jet missile pack rudal gitu di sini, ya teman-teman. Kemudian juga dari cara dia paintingnya ini menurut gue well done, meskipun ya agak belepotan. Gue nggak tahu apakah ini belepotannya karena kalau gue gosok-gosok sih udah nggak ini ya, tapi ini kelihatannya kayak orang make upan terus kayak abis nangis keringetan gitu loh, kayak eyelinernya hitam gitu loh ya. Terus oke, di sini sampingnya juga dia ada ini hand paint sih guys. Jadi menurut gua kita harus kasih apresiasi ya teman-teman. Ini bener-bener di hand paint, dia nggak pakai stiker gitu, tapi dia pakai bener-bener di hand paint. Ya warna merahnya kayaknya pasti di apa tuh, kayak kayak gitulah, disemprot gitulah ya, warnain. Kemudian dia baru pakai warna emas-emasnya ini semua, teman-teman. Nah di sini juga ada pipa-pipa. Gue nggak tahu nih bawaan asli daripada model Tamiyanya yang ini apa enggak, tapi dikasih lining warna emas juga di sini. Kemudian di bagian belakangnya juga ada. Kemudian dekat roda-rodanya juga ada di sini, teman-teman ya. Kemudian di bagian bumper depannya pun juga ada moncongnya, ini juga warna emas juga, teman-teman ya. Very nice. Dan di sini posisinya bolong itu kayaknya area si dinamo, area dinamonya. Tapi komposisinya tuh bagus, composure-nya even. Untuk rumah si Tamiyanya, penyangga si dinamonya aja itu plastiknya warna merah, teman-teman. Jadi senada bagus lah gitu. Oke. Nah, kemudian dari wheels-nya.
Even the wheels itself, peleknya ini warnanya kuning, which is ya, it's Iron Man, which menurutku bagus ya, simple. Nah, kemudian kita ke bagian bawahnya. Dari bawahnya ini hitam, nah ini merah. Gue nggak tahu apakah ini custom juga atau bawaan asli, tapi ini nice aja, ininya merah, kemudian ininya juga merah, teman-teman. Very nice. Kemudian bahkan cetekan untuk on-off baterainya ini juga warnanya merah, ya teman-teman. Nah, kemudian ini bumpernya aja bahkan ini Tamiya Mini 4WD High Grade Carbon. Ini gue yakin ini nggak lumayan mahal nih pasti nih, karbon-karbon kayak begini. Even apa nih, 4WD Japan Cup 2016, gue nggak tahu bahkan ini Special Edition Cup 2016 mungkin atau bukan, tapi menurut gue ya kayak fancy nih guys, I think it's fancy ya. Oke, nah ini kemudian di bagian belakang ini untuk kalau kita mau ngebuka dalamnya, kita buka lah ya. Jadi ini kayak ada ini putarannya, even ini pun juga warna merah teman-teman. Nah ini kita buka puter, nah kita coba buka ya. Oke. Gue harus pelan-pelan karena gue nggak mau merusak. Oke, nah ini sudah kebuka seperti ini teman-teman ya. Nah ini bagian belakangnya ini merah seperti ini. Oke, tuh seperti ini. Ya. Lebih kelihatan banget ya kalau kita copotin begini. Nah kemudian ini untuk rumah baterainya, wow, bagus sih tuh. Tuh ini merah juga. Jadi kita taruh baterai. Gue tadi udah sempet coba taruh baterai. Dan nggak nyala guys, ya mungkin juga karena ini dinamonya kan pasti udah lama juga ya, brosis. Cara buka ya. Ini buat rumah dinamonya nih guys ya, rumah dinamonya gitu. Ini warnanya merah juga nih semuanya, tuh seperti ini ya. Menurut gua somehow keren sih. Ini apa nih, FMA chassis. Nih mungkin teman-teman yang ngerti Tamiya mungkin bisa komen-komen ya kan, meramaikan kolom komentar. Oke. Seperti ini teman-teman. Ya. So, oke. Kita akan langsung kasih penilaian. Gue nggak bisa kasih penilaian untuk packaging karena ini nggak ada packagingnya. So, score for packaging is not available, teman-teman. Tapi untuk kualitas produk, oke. Kita lihat dari sini ya teman, dari frame-nya ini. Gue nggak tahu frame dasar aslinya itu apa ya, tapi yang pasti dia udah sangat baik mengeksekut ini untuk bisa menjadi Hulkbuster. So very well done. Kemudian bagaimana dia hanya menggunakan, menurut gue ini sih hand paint sih teman-teman. Meskipun ya finishingnya itu agak kurang rapi, gue nggak tahu karena kegesek, pudar, gue nggak tahu apa kenapa teman-teman. Tapi ini memang ya kalau di hand paint ya harusnya resiko seperti itu. Bahkan ini dia juga put the art creator, posisinya tuh pas banget di tengah seperti ini. Jadi ini memang kayak bawaan dari rumahnya pun semua udah sangat mendukung untuk composure si Hulkbuster ini, very bulky gitu. Ya, ini bagus di sini. Kemudian ini mungkin darah dadanya. Kemudian ini yang bagian palanya sini udah faceplate helmetnya si Hulkbusternya, well done. Kemudian untuk ini kayak semacam pipingnya ini. Exhaust, I don't know, ini warnanya juga emas. Nah ini solid banget emasnya ya teman-teman, very well done. Kemudian untuk aksesoris kecil-kecil lainnya di sekitarnya ini semua, ini bener-bener pasti dipikirin banget warna, dari segi warna, kemudian jenisnya, tipenya. Ini kan bentuknya pasti aneh-aneh teman-teman, tapi bisa dipilih ini pasti kan yang kira-kira bisa cocok ya teman-teman. Kemudian bahkan dari dalam untuk plastik-plastikan seperti ininya pun, ini ngerasanya sih kalau gue inget dulu itu tuh cuman buat penjepit baterai, cuman kayak klip doang begitu. Bukan seperti ini. Ini rasanya pasti ini kayak additional parts yang menurut gue di add on. Dan menurut gue ini lumayan kayaknya sih. Kemudian untuk ada yang kayak ini tadi gue bilang Tamiya Mini 4WD High Graded Carbon ya teman-teman. Ini jadi pasti keluar juga. Kemudian juga untuk di sini tulisan 2016 World Champion apalah di situ ya teman-teman. So yeah, everything is well planned menurut gue and well executed. Kemudian juga ini bahkan semuanya merah-merah teman-teman ya. Oke, jadi untuk the quality of the product, I'm happy with it. Dan again teman-teman, ini adalah sebuah custom piece. Jadi kita melihat itu daripada bagaimana si orang ini bisa berimajinasi, mereka bisa mengeksekut komposisi semua, bahkan dari pemilihan tipe Tamiya itu sendiri, apa yang mau dipakai itu juga sudah well done menurut gue. Jadi I'm gonna give a score 4/5 teman-teman ya. Job. Untuk price, I cannot give a score karena ini adalah sebuah pemberian yang gue nggak tahu harganya berapa, teman-teman. So I cannot give a score on the price ya. Oke, jadi gue cuma bisa kasih score untuk the quality of the product, teman-teman.
So, yeah, I'm quite happy bisa nge-review koleksi ini. Well, you know who you are, gitu. I hope you're happy gue review koleksinya lu, teman-teman ya. Dan untuk semua penontonku tercinta, gue dengan senang hati kalau misalnya kalian mau mengirimkan gue barang atau koleksi buat gue review untuk mensupport gue. Gue dengan senang hati, teman-teman, bisa DM gue langsung ya di sosmed gue. Silahkan, teman-teman. Oke, jadi untuk di episode kali ini hanya sampai di sini saja, teman-teman. Looking forward untuk next episode-nya apa yang akan gue review. Nah, teman-teman punya request kayak kepikiran, bro, review ini dong, silahkan ramaikan kolom komentar, teman-teman ya. Tapi jangan lupa untuk lakukan tugas mulia kalian, untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Oke, teman-teman, itu aja review gue di hari ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di channel tercinta kita di Ethan for Fun.